Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat pagi Ananda semua. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi bersama Ustazah Fitri Winanda. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, pada pertemuan biologi kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Protista. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum setiap filum dalam Kingdom Protista. Siswa dapat mengklasifikasikan protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ketiga, siswa dapat menjelaskan cara hidup, habitat, reproduksi, dan peranan protista dalam kehidupan. Oke, kita masuk ke topik bahasannya. Jadi ada 3 poin penting yang akan kita pelajari di Kingdom Protista ini. Pertama, itu ada protista mirip hewan. Kedua, protista mirip tumbuhan. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas protista mirip hewan saja, ya. Oke, bismillah. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang kingdom Eubacteria, Archaebacteria, ya. Jadi sekarang kita masuk ke kingdom Protista. Apa itu Protista? Apa bedanya Protista dengan kingdom sebelumnya? Jadi mari kita pelajari. Jadi ciri umum dari kingdom Protista, dia termasuk organisme eukariot pertama. Kenapa? Karena sebelumnya, kingdom sebelumnya itu bakteri, dia adalah organisme prokariot. Dan protista adalah organisme eukariot pertama. Organisme yang membran inti selnya dilindungi oleh membran. Ada yang bersifat uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian ada yang fotoautotrof, ada yang heterotrof. Habitatnya umumnya di tempat-tempat yang lembab atau di lingkungan akuatik. Protista dikelompokkan menjadi 3. Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang protista mirip hewan atau yang dikenal dengan nama protozoa. Jadi protozoa adalah protista mirip hewan dengan ciri dia eukariot, kemudian uniseluler, tidak punya dinding sel tapi punya membran sel, ya. Kemudian dia bersifat heterotrof, kemudian bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Protozoa ini umumnya bersifat motil, dia itu aktif bergerak. Ada yang sendiri, soliter, dan ada yang berkoloni. Umumnya ukurannya berkisar 0,1 sampai 0,2 mm. Nah, protozoa ini berdasarkan alat geraknya dibedakan atas 4 filum. Pertama, filum Flagellata atau Mastigopora. Nah, filum ini dia bergerak dengan flagel. Flagel itu adalah buluh cambuk. Kemudian yang kedua ada filum Ciliata atau Ciliopora atau Infusoria. Jadi filum ini maksudnya anggota filum ini dia bergerak dengan silia atau rambut getar. Yang ketiga ada Rhizopoda. Nah, Rhizopoda kelompoknya bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Yang terakhir ada Sporozoa atau Apicoplexa yang dia tidak punya alat gerak. Pertama, kita akan bahas tentang Flagellata atau Mastigopora. Jadi Flagellata ini, dia bentuk tubuhnya tetap karena dia dilindungi oleh velikel. Velikel ini struktur yang keras sehingga bentuknya tetap. Habitatnya umumnya di perairan, ya. Kemudian dia ada yang soliter, ada yang berkoloni. Reproduksinya dengan pembelahan biner. Flagellata ini ada yang mengelompokkannya menjadi 2 kelompok. Ada yang zooflagellata dan ada yang phytoflagellata. Bedanya apa? Jadi zooflagellata ini adalah kelompok flagellata yang dia tidak punya plastida dan dia umumnya parasit dan pasti sifatnya heterotrof.
Sedangkan Phytoflagellata dia punya plastida sehingga bisa berfotosintesis, yang artinya sifatnya adalah autotrof. Ya, dapat dilihat di sini. Ada Euglena viridis ya, contohnya di gambar sini. Next, spesies lain Zooflagellata ini umumnya mereka parasit. Parasit pada manusia, parasit pada hewan. Contohnya Leishmania donovani. Jadi dia ini penyebab penyakit kala azar ya pada manusia. Kemudian ada lagi spesies Trypanosoma evansi yang dia tuh juga parasit penyebab penyakit surah melalui perantara lalat tabanus, dan dia menyerang hewan ternak biasanya sapi, kerbau, domba, kambing dan lain-lain. Kemudian juga ada Trypanosoma bruceigambiense, ini juga menyerang manusia penyebab dia menyebabkan penyakit tidur ya, dan ditularkan oleh lalat tsetse. Lanjut yang kedua adalah filum Ciliata, Ciliopora atau Infusoria. Jadi Ciliata ini cilia ya, jadi dia alat geraknya adalah cilia. Yang fungsinya satu selain sebagai alat gerak dia juga sebagai pengambil makanan, penerima rangsangan. Dapat dilihat pada gambar di sini. Jadi uniknya Ciliata ini dia punya dua nukleus, yaitu ada makronukleus, ada mikronukleus. Selain dari segi ukuran yang berbeda, jadi makronukleus ini juga fungsinya berbeda dengan mikronukleus. Makronukleus umumnya berperan dalam reproduksi aseksual, dalam replikasi RNA, dan dalam pengaturan aktivitas sel. Sedangkan mikronukleus, dia berperan dalam reproduksi seksual. Selain itu juga ada organel-organel lain seperti vakuola kontraktil, ada oral groove ya, ini kemudian ada sitofaring, ada sitoplasma, ada vakuola makanan, ada pelikel ya. Ini gambar kalau kita lihat di bawah mikroskop ya kurang lebih gambarnya seperti inilah ya. Ciri khasnya pasti ini salah satu contoh spesies dari Ciliata adalah Paramecium. Jadi Paramecium bentuknya seperti ini. Seperti sendal ya, dan dikelilingi di permukaan tubuhnya banyak silia untuk dia bergerak nanti. Kemudian reproduksinya gimana? Jadi reproduksinya ada secara aseksual, ada secara seksual. Secara aseksual itu dengan cara pembelahan binar. Jadi pembelahan binar seperti biasa. Jadi awalnya mikronukleus itu akan memanjang, kemudian akan membelah menjadi dua. Kemudian juga diikuti dengan pembelahan sitoplasma secara membujur. Sehingga dihasilkan dua sel anakan paramecium. Ya, ini salah satu contohnya paramecium ya. Jadi di gambarnya, di ilustrasinya gambar pembelahan paramecium. Nah, setelah itu pembelahan seksualnya bagaimana? Nah, pembelahan seksualnya itu dengan cara konjugasi. Gimana caranya? Jadi ini dua paramecium, dua individu ya, dua individu paramecium, dua sel, mereka berlekatan, mereka menempel. Mereka PDKT dulu ya. Kemudian di dalamnya pasti ada apa? Makronukleus dan mikronukleus yang dia sifatnya diploid. Kemudian ingat tadi yang berperan dalam reproduksi seksual adalah mikronukleus. Nah, mikronukleus ini akan mengalami pembelahan meiosis sehingga terbentuk 4 mikronukleus yang sifatnya haploid. Ya, masing-masing gini ya. Kemudian 3 diantaranya itu akan hilang dan 1 akan aktif. Kemudian 1 mikronukleus dari 1 sel masing-masing akan bertukar. Jadi akan saling tukar, transfer ya. Kemudian terjadilah rekombinasi ya, rekombinasi genetik. Kemudian apa lagi? Kemudian terjadi senggami. Senggami ini peleburan 2 inti dari individu yang berbeda ya. Jadi di sini terbentuk lagi mikronukleus yang sifatnya diploid. Setelah itu mikronukleus ini akan mengalami pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis nanti sebanyak 3 kali. Jadi pembelahannya 3 kali berarti akan menghasilkan 2/3 berarti 8 inti ya, 8 inti mikronukleus. Dari 8 inti ini
4 diantaranya nanti akan membentuk makronukleus. Kenapa? Karena makronukleus yang asli, yang ini, akan rusak atau hilang. Sehingga dibentuklah 4 makronukleus dari awal dari mikronukleus ini dengan proses replikasi yang berulang-ulang. Kemudian setelah terbentuk itu 4 makronukleus dan 4 mikronukleus. Jadi ini sebelumnya maaf, jadi sebelumnya ini mereka udah berpisah ya. Jadi siliata atau paramecium ini sebelum mereka melakukan singami, mereka sudah berpisah ya. Kemudian melakukan mitosis 3 kali, terbentuk 8 inti, kemudian 4 inti membentuk makronukleus, dan 4 inti lagi mikronukleus. Kemudian setiap paramecium ini mengalami pembelahan sel ya, pembelahan sel, sehingga terbentuklah 4 sel. Ya, jadi dari masing-masing ini terbentuk 2 sel jadi 4 sel, kemudian sifatnya identik. Jadi dalam satu sel nanti akan mengandung 1 mikronukleus dan 1 makronukleus yang bersifat diploid. Jadi begitu. Next, jadi spesies-spesiesnya Siliata paramecium ya. Paramecium caudatum ini sudah familiar. Dia bentuknya seperti sandal yang tadi. Ada Balantidium coli, ini umumnya dia parasit penyebab diare ya pada usus besar kolon. Ada Verticella bentuknya seperti lonceng dan ada silia di pinggir ini. Ini dia silianya. Centrosali juga bentuknya seperti trompet ya. Nanti di ujung-ujung sini ada silia. Next, berikutnya kita akan bahas tentang filum Rhizopoda Sarcodina atau nama lainnya itu Sarcodina ya. Jadi Rhizopoda itu adalah salah satu kelompok dari protista yang dia bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Jadi pseudopodia ini tuh ini. Jadi dia sitoplasmanya itu menjulur. Jadi nanti akan menangkap si misalnya makanan ya. Kemudian dia gerakan dia menjulur ini disebut dengan gerakan amoeboid ya. Kemudian bentuknya pasti berubah-ubah dan jika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, dia akan membentuk sista. Sista ini dia lebih tebal ya. Kemudian si Rhizopoda ada yang punya cangkang, ada yang tidak punya cangkang. Nah, salah satu contoh Rhizopoda yang paling kita kenal itu ada amuba kan. Jadi amuba itu susunan tubuhnya ada membran sel ya, membran sel pasti letaknya paling luar dan fungsinya untuk proteksi tentunya, perlindungan, pertukaran zat, transportasi zat sama kemudian juga menerima rangsangan zat kimia. Di dalamnya ada sitoplasma. Sitoplasma ada dua jenis ya. Ada ektoplasma, ada endoplasma. Mereka sifatnya berbeda. Ektoplasma ini umumnya lebih kental dibanding endoplasma. Kemudian ada nukleus, ada vakula makanan, dan ada pseudopodianya. Next, lanjut. Jadi ini adalah spesies-spesies Rhizopoda. Jadi selain amoeba juga banyak ya spesies-spesies Rhizopoda seperti Foraminifera. Nah, Foraminifera salah satu contohnya ada Globigerina. Jadi dia ini termasuk Rhizopoda yang punya cangkang. Nah, sekitar 90% dari Foraminifera ini sudah menjadi fosil dan dia dijadikan sebagai marker penanda dalam pencarian minyak bumi di bentuknya. Dia punya cangkang. Kemudian Entamoeba gingivalis. Jadi dia menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi. Entamoeba coli dia juga berperan dalam pembusukan sisa-sisa makanan. Kalau Entamoeba histolytica ini dia penyebab penyakit disentri. Lanjut terakhir ini ada sebenarnya banyak. Jadi yang di sini ada beberapa saja contohnya. Ada radiolaria. Jadi radiolaria ini salah satu jenis Rhizopoda yang punya cangkang juga. Jadi cangkangnya unik, jadi berbentuk gelas. Kemudian dia
cangkangnya nanti akan memfosil, kemudian digunakan sebagai bahan penggosok dan bahan peledak. Kalau ini gambar dari amoeba ya, ini adalah Globigerina. Next, kita lanjut ke film terakhir yaitu Sporozoa. Penasaran gak sih kenapa namanya sporozoa? Pasti ada alasan di balik namanya. Spora gitu kali ya. Iya, jadi ada keterkaitan antara nama dengan nanti maksudnya ya ada makna di balik namanya. Jadi sporozoa ini merupakan satu-satunya jenis protista mirip hewan yang dia tidak punya alat gerak. Gimana cara dia bergerak? Jadi nanti akan kita pelajari. Jadi nanti ada perantaranya ya. Kemudian iya memang spora jadi dalam salah satu tahap hidupnya dia ada yang berbentuk spora. Makanya namanya sporozoa ya. Kemudian dia parasit umumnya dan hanya punya satu nukleus. Nah, salah satu contoh spesiesnya yang terkenal ini adalah Plasmodium. Ingat ya, Plasmodium bukan Paramecium. Beda ya, Paramecium dari film Ciliata, sedangkan Plasmodium dari Sporozoa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Plasmodium ini merupakan penyebab penyakit malaria. Ya, jadi malaria itu banyak macamnya, tergantung Plasmodium yang menginfeksi. Jadi kalau Plasmodium vivax ini menyebabkan malaria tertiana. Tertiana maksudnya jadi gejalanya itu ada demam, jadi demamnya itu pada hari ketiga. Dan kemudian berkala atau berperiodik lagi setiap 48 jam. Sama dengan Plasmodium ovale juga menyebabkan malaria tertiana ya. Kemudian kalau Plasmodium malariae ini penyebab malaria quartana di mana demam itu muncul di hari keempat dan kemudian berulang secara periodik setiap 72 jam. Terakhir ada Plasmodium falciparum. Jadi dia penyebab malaria tropika yang demamnya tidak teratur dan akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Nah, selain Plasmodium siapa lagi kelompoknya sporozoa? Masih ada lagi contohnya Toxoplasma gondii yang juga parasit pada manusia. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana Plasmodium itu hidup, siklus hidupnya seperti apa, kemudian bagaimana dia bisa menginfeksi kita manusia sedangkan dia tidak punya alat gerak. Oke, penasaran? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi Plasmodium itu dia ada dua siklus hidupnya. Ada di dalam tubuh nyamuk, ada dalam tubuh manusia. Nih sama ya, gambar di sini dengan yang di sini sama. Jadi awalnya ini perantaranya adalah nyamuk Anopheles betina. Jadi dalam air liurnya ini ada sporozoid dari Plasmodium, misalnya Plasmodium vivax gitu ya. Jadi sporozoid ini yang ada di dalam air liur nanti ketika nyamuknya menggigit kita, nyamuk yang di dalamnya ada sporozoid dalam air ludahnya, itu nanti akan masuk melalui aliran darah menuju ke salah hati. Di dalam salah hati mungkin dia akan dorman dulu, ada yang dorman ya, ada juga yang cepat, tidak dorman, kemudian dia akan mengalami pematangan di hati, membentuk merozoid. Kemudian di salah satu bagian ujung merozoid ini digunakan untuk masuk ke dalam eritrosit, menembus eritrosit. Di dalam eritrosit dia akan terus pembelahan secara biner ya, jadi di sini reproduksi seksualnya ya, membentuk yang namanya tropozoid. Kemudian tropozoid membelah banyak, kemudian dia akan keluar dari eritrosit. Dia keluar dari eritrosit dan akan menginfeksi eritrosit yang lain dan juga akan membentuk gamet, mikrogamet dan makrogamet. Jadi gamet jantan dan gamet betina ya. Nah, kemudian jika nyamuk Anopheles betina lain menggigit si orang yang penderita malaria ini yang di siklus ini, jadi nanti ada transfer gamet ke dalam tubuh nyamuk. Kemudian gamet ini akan melakukan fertilisasi ya di dalam usus nyamuk.
membentuk zigot atau nama lainnya juga ookinet. Ookinet akan membelah, berkembang, membentuk oosista. Oosista juga akan berkembang, membelah, sehingga di dalam oosista ini terdapat banyak sporozoid yang nanti siap untuk menginfeksi korban atau inang-inang lain yang masih sehat. Nah, siklusnya berlangsung seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ada dalam tubuh nyamuk nanti reproduksinya seksual, dan dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia dengan cara reproduksi aseksual. Ini salah satu bentuk dari Plasmodium vivax ya jika dilihat di bawah mikroskop. Kemudian spesies lain itu ada Toxoplasma gondii. Dia juga parasit. Jadi ini terkenal penyebab keguguran pada ibu hamil ya. Jadi ini juga perantaranya ada burung, ada tikus, ada si kucing ya. Kemudian jika kita terkontaminasi atau berinteraksi dengan hewan-hewan ini, hewan yang sudah terinfeksi Toxoplasma gondii ini, udah kita nanti juga akan terkena ini penyakitnya. Ya, penyebabnya nanti kalau pada perempuan nanti akan menyebabkan kelahiran dini atau keguguran pada janinnya. Gitu ya. Jadi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa protista itu banyak ya, jadi dikelompokkan menjadi 3 tadi. Yang terfokus tadi kita bahas yang protista mirip hewan, dan itu ada 4 filum Flagellata, Ciliata, Rhizopoda, dan Sporozoa, yang masing-masingnya punya ciri khas tersendiri, dan ada yang parasit, ada yang juga tidak parasit ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jaga selalu kesehatannya. Patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.